Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kita tidak seperti biasanya, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Saya melihat di HP melalui FB dan WA bahwa pada hari-hari ini orang saling menguatkan, saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat sudah jadi pekabar Injil di media sosial. Karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan, mengirimkan ayat-ayat yang kiranya ayat-ayat ini dapat memperkokoh, dapat memperkuat beriman kita. Bahkan tidak hanya ayat-ayat yang dikirim-kirim, tapi hal-hal yang lucu-lucu juga dikirim-kirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh kita. Terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita ikut di dalamnya bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tetapi juga tentu bukan hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Banyak orang juga yang sakit di rumah sakit bukan karena virus corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Kiranya juga Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1, dia mulai dengan penanggalan. Apa maksudnya? Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini sebuah jabatan penting, jabatan yang didasarkan atas kepercayaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan. Tentu melalui seleksi. Dan alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang penting di istana raja, ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Apa berita itu? Berita itu ialah bahwa tembok Yerusalem telah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang dibakar. Dan tentu ini sangat menyedihkan hati dari seorang Nehemia. Apa yang ia lakukan? Mendengar berita yang menyedihkan ini, ia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan.
tetapi ia menggunakan imannya, keyakinannya untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa secara pribadi menggumuli sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kenapa ini dilakukannya? Karena Nehemia adalah seorang yang setia, seorang yang taat pada agama. Dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang kalau kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan daripada Nehemia. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang ia sedang puasakan kepada Tuhan? Pertama ialah dia mengakui dosa bangsanya, dosa orang Israel. Ini pengakuan dosa. Tetapi bukan hanya pengakuan dosa bangsa, tetapi yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lalu apa isi yang berikut dari doanya? Yang ketiga ialah bahwa ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang ia katakan pada Musa. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia, walaupun dia memiliki jabatan yang penting di istana raja, tapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya, tetapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa ini bukan hal baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya. Ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh tahun. Tapi rasanya masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa. Mungkin karena belum terbiasa. Atau kalau orang mau bertanya kepada keluarga kita, siapa yang sudah pernah berpuasa? Kalau berdoa pasti. Tapi kalau berpuasa, demi melakukan ini. Dan selama ini dalam pengalaman kami, yang mengikuti doa puasa itu sudah ribuan orang.
Tetapi ternyata ini belum cukup untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita masih harus bersama-sama. Semua, tidak ada yang terkecuali. Kenapa? Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan, sebagai nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita, siapapun kita, untuk berhubungan dengan Tuhan. Memang berpuasa ini selalu banyak ceritanya. Ada orang kalau baru satu kali pergi doa puasa ke MIM di Oto, padahal dia sementara mengikuti puasa, jaba makan di Oto. Malah lain kali orang sementara ibadah puasa minum. Oh Tuhan. Tetapi bersyukur karena ada usaha dari dia untuk hadir. Usaha darinya untuk bersama-sama dengan orang lain. Berpuasa, mempuasakan keadaan kita, mempuasakan dunia ini, mempuasakan bangsa kita, mempuasakan pergumulan keluarga kita. Ingat, Nehemia berpuasa pribadi, seorang diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena berpuasa dan berdoa itu, saudara-saudara, itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dari firman ini. Sering sekali kita menyanyi nyanyian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita seringkali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita, gelap oleh dosa kita. Dan oleh karena itu kita perlu cahaya, kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan kita. Nehemia adalah contoh nyata pada kita. Bagaimana ia terus berjalan pada Allah. Dan dengan demikian Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita. Pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang. Bukan cuma masalah bangsa. Tapi ini adalah masalah dunia. Tidak ada yang terkecuali mengalaminya. Apa yang kita lakukan? Kita harus seperti apa? Nah, ada cara, ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman ini. Apa itu? Berpuasa dan berdoa. Saya kira jalan ini diambil oleh Nehemia. Kenapa? Karena ia percaya. Ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh orang Israel. Ester juga saya kira kita tahu. Ia mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa. Untuk menyelamatkan orang Ibrani. Dan ia berhasil, Ester berhasil, Nehemia berhasil. Kalau mereka berhasil, mereka punya Tuhan yang sama-sama dengan kita. Kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita, bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Melihat anak-anak kita bersekolah lagi. Melihat anak-anak kita kuliah lagi. Melihat orang-orang jemaat bekerja, berusaha kembali.
ekonomi bangkit kembali. Tentu kita butuh ini. Caranya apa? Belajar seperti Nehemia, datang kepada Tuhan. Yang berikut ialah Nehemia berdoa mengakui kesalahan. Ada dua hal yang ia akui. Kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Dosa bangsa dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk dalamnya pribadi-pribadi. Ia bawa kepada Tuhan. Kita belajar padanya. Membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahkan membawa dosa kita sebagai keluarga dan pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia. Meminta belas kasihan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan Nehemia mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya, mengabulkan permintaannya. Dengan demikian, kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita ini. Saudara-saudara, yang berikut, Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita, kedudukan boleh ada pada kita, kekuasaan boleh ada pada kita, tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Tetapi dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan bahwa kalau saya menolong orang lain, saya membantu orang lain, dari apa yang ada, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya, itu saya mau melakukannya dengan ketulusan hati saya, dengan ketulusan hati kita, karena iman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, tidak memandang strata ekonomi dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makan puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, stel tahu padahal nin tahu stel. Kadang-kadang ada seperti itu. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mengubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara melihat kita pada orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin kita menjadi
sahabat-sahabatnya. Ada lagu yang hebat, Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi, menolong orang lain. Inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita. Sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga bangsa yang taat, yang setia pada Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin.